Satu Android aja. Cuma satu. Smartphone. Sampai saat ini cuma satu, Android. Satu aja Android. Punya 2 handphone. Jenisnya Android sama yang satunya biasa. Banyak banget. BBM, Instagram, Facebook, Twitter, Line, WeChat, KakaoTalk, WhatsApp. Ada Facebook, Twitter, sama Line. Ada BBM, Line, Instagram, Facebook. Pakai Facebook, Twitter, Pet, Instagram, BBM, Line. Ada BBM, Line, Instagram, Pet, Facebook, Twitter, udah. BBM. BBM sama Facebook. Salah satu yang sering Anda gunakan? Instagram dan Facebook. Biasanya sih pakai BBM sama Line. Pet sering juga sih. Sepertinya Instagram sama BBM. Komunikasi. Tiga-tiganya sih. Bisnis juga pernah. Bisnis tas online sama baju dari SID. Komunikasi sama teman-teman. Kalau sekarang sih nggak bisa sama komunikasi di Pet. Kayaknya semuanya. Iya, jadi buat komunikasi juga, buat bisnis juga. Pokoknya kalau nggak lagi tidur ya on. Berapa jam? Tiap jam sih, menit malah. Ya sekitar menitan. 20 jam yang 5 jamnya tidur. Hampir setiap saat sih. Biasanya sih nggak lama. Kalau paketan habis itu nggak tahan. Hampir nggak bisa. Sekitar 1 jaman kalau nggak dicek, kalau dicas itu. Mungkin 1 hari kalau paketannya habis. Atau 5 menit kalau lagi sibuk. Mungkin 10 menit. Iya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami. Dan tema kita pada malam hari ini, generasi menunduk akibat nomofobia. Baru saja kita saksikan bersama opini dari masyarakat seputar pemanfaatan smartphone dalam kehidupan mereka. Ada begitu banyak opini, tapi rata-rata sepertinya memang yang kita tanyakan tadi kepada remaja, pemakaian handphone hampir sepertinya tidak bisa lepas semenit pun dari handphone karena harus mengecek notifikasi dari media sosial yang ada di handphone tersebut. Kalau melihat gaya hidup masyarakat, khususnya remaja saat ini, Ibu Habibah, kalau dulu mungkin anak-anak di era tahun 90 awal mungkin tidak mengenal itu apa namanya media sosial begitu ya. Mereka lebih banyak berinteraksi langsung begitu. Kalau dampak baik dan buruknya dengan begitu banyaknya media sosial yang ada saat ini, Ibu melihatnya seperti apa fenomena ini? Saya lebih ke yang sisi positifnya ya, memudahkan interaksi yang pasti. Tadi misalnya ada grup kelas, tugas, seperti itu. Juga dalam pekerjaan juga seperti itu, ada grup teman-teman sekerja, itu juga memudahkan komunikasi juga, lebih ke sana. Jadi ya. lebih banyak lebih begitu, banyak dilihat dari positifnya. sisi positifnya begitu ya. Tapi kalau sampai pengakuan dari Adel dan juga Fatih sendiri dalam sehari mungkin sampai kurang tidur gara-gara harus ngecek media sosialnya, kalau sampai di tahap seperti itu, baik Ya, atau tidak itu? Ya itu kurang baik, yang pasti kan merusak diri sendiri ya itu ya, kurang istirahat. Nanti jadwal makannya mungkin jadi mundur ya kan, ya itu. Coba itu kita yang tanya langsung, bener nggak kayak berbahaya, gitu sehari-hari? Kalau jadwal makan enggak, kalau tidur ya. Tidur ya, Tidur dirasakan terutama diri. mundur, Jam jadi misalnya. harusnya 8 jam jadi mungkin 5 jam paling enggak sehari. Semalam. Jadi merasa kurang istirahat karena asik mainan smartphone gitu ya? Iya. Kalaupun terpenuhi 8 jam itu enggak berkualitas, jadi masih
rasanya nggak tenang gitu Pengen Nana. tidur lagi. Iya. Oke. Kepikiran nanti apa gimana sosmednya, ada notif apa, gimana grup kelasnya ada apa kayak gitu. Oke, baik. Ada satu artikel ini saya ambil juga, headline-nya adalah orang Indonesia paling doyan beli smartphone baru. Ini ada penelitian dari coba saya cek lagi. Indonesia merupakan negara dengan angka pertumbuhan penjualan tertinggi di antara ke-6 negara di Asia Tenggara. Wah, ini terbukti bahwa penjualan smartphone di Indonesia ini tertinggi di antara 6 negara ASEAN gitu. Tenggara, ya. Ini juga sebenarnya masyarakat kita kalau kita lihat Ibu Habibah dengan pemakaian smartphone ini lebih banyak karena kebutuhan atau lebih banyak karena gaya hidup? Awalnya ya kebutuhan pertama kan. Kemudian kan semakin apa ya, semakin hari itu smartphone kan semakin modelnya macam-macam kan. Nah itu akhirnya jadi gaya hidup seperti itu. Oke. Mereka, aku bisa kok beli yang seperti ini. Aku butuh juga yang seperti ini. Nah mereka merasa punya dana untuk itu ya. Kenapa nggak dia beli kan gitu? Oke. Karena kebutuhan yang seperti itu, dia bisa satu orang aja mungkin nggak mungkin punya cuma satu, bisa sampai 3 kan seperti itu. Smartphone-nya punya 3, maksudnya saya itu. 2. Kalau ada kita kembali lagi ke penelitian yang teman-teman lakukan ya. Dalam penelitian itu ada berapa variabel yang ada di dalam kuesionernya? Variabel Indikatornya, indikatornya untuk nomofobia ada 5 kalau nggak salah. ada 5. 5. Kabarnya penelitian kalian ini menduplikasi dari penelitian sebelumnya yang ada di India. Kita benar? modifikasi. Dimodifikasi tapi. Disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Apa yang ada di sana hasilnya, sempat tahu tidak hasil penelitian yang ada di India sana? Kalau di sana saya kurang tahu itu apa namanya detailnya, kurang apa namanya nggak baca detailnya. Yang jelas banyak juga sih waktu itu. Tapi banyak kesamaan dengan masyarakat kita. Iya, hampir sama. Oke. Cuma kalau di sana memang kayaknya penelitiannya masih apa pada saat itu di India mungkin belum booming smartphone, jadi pada waktu itu indikatornya masih apa namanya handphone saja, bukan yang smartphone. Tapi kalau yang di sini kita ganti smartphone. Oke. Kalau saya sempat membaca artikel ini Bu Habibah bahwa seharusnya ada pembatasan pemakaian gadget untuk anak di bawah usia 18 tahun. Ini penelitian yang dilakukan oleh dokter anak di Amerika dan juga Kanada. Untuk anak usia 0 sampai 2 tahun harus tidak boleh terpapar sama sekali dengan gadget. 3 sampai 5 tahun 1 jam per hari memakai gadget. Kemudian 6 sampai 18 tahun hanya 2 jam per hari. Sepertinya kalau melihat kondisi real saat ini bisa 4 sampai 5 kali lipat ya dari. Sebenarnya haruskah ada pembatasan semacam itu kalau melihat dari sisi kesehatan khususnya? Kalau dari sisi kesehatan mungkin lebih di anak-anak ya, karena kan pertumbuhan mata itu kan yang paling akhir ya. Kalau di awal-awal baru tumbuh kemudian terpapar radiasi sedemikian rupa, otomatis semakin ke depannya dia kondisi kesehatan matanya nggak baik, yang pasti seperti itu. Itu pasti akan terganggu ya kondisi kesehatan mata. Belum lagi kalau misalkan radiasi yang dihasilkan begitu ya. Apalagi lebih, kan dia harusnya 1 jam tadi, dia malah lebih sampai 4 jam. Nah seperti itu kan risikonya juga luar biasa nantinya. Oke. Kalau ada sendiri hasil dari penelitian kalian ini terusannya sudah sejauh mana? Apakah sudah sempat didiskusikan dengan dari sisi ilmu psikologi atau apa tindak lanjut dari hasil penelitian kalian ini? Kebetulan kalau kita sendiri masih belum masih belum bisa follow up terlalu jauh ya, karena kita sendiri masih berusaha mengungkap fenomena ini saja, masih sangat kesulitan gitu dengan keterbatasan referensi yang kita miliki. Gitu. Jadi ya masih sebatas ke publikasi sebagai misalnya menunjukkan bahwa fenomena ini sudah ada gitu loh di Indonesia. Jadi perlu nanti peneliti selanjutnya meneliti lebih dalam lagi, memperbaiki penelitian kami yang sebelumnya gitu. Bu Habibah, kalau melihat ini ada penelitian semacam ini di Kanada ya? Di mana Bu? Ada penelitian semacam ini? Di Inggris itu yang untuk remaja dan dewasa awal itu untuk ya tadi untuk pelajar dan
pekerja laki-laki. Hasilnya ya, di Bu. sana seperti apa, Bu, dari penelitian yang dilakukan? Hasilnya ya dari, saya lupa ya jumlah subjeknya, tapi jumlahnya malah lebih banyak yang laki-laki ya penggunanya. Terus, Yang cenderung iya, nomofobia. cenderung nomofobia itu laki-laki justru. Kalau di sana faktor penyebabnya karena apa itu, Bu? Karena pekerjaan, tuntutan pekerjaan Iya, kah, saya atau? lihatnya lebih karena tuntutan pekerjaan. Oke. Kalau Adel sendiri, ini kan teman-teman yang melakukan penelitian untuk kalangan mahasiswa gitu ya. Sempat mencoba melakukan penelitian serupa untuk kalangan yang lebih muda gitu? Belum. Masih Kita belum? masih di mahasiswa saja. Sesuai ya, Kalau sekarang saya mau mengukur tingkat kecenderungan nomofobia saya sendiri, ada kuesionernya tidak? Ada, boleh. Boleh? Coba lihat komponen pertanyaannya seperti apa. Oke, ada berapa pertanyaan Del di sini? Kalau untuk nomofobianya ada 31 Ada 30 pertanyaan. 31. 31. Oke, nanti kita lihat seperti apa ya. Ini adalah butir-butir pertanyaan yang ada di kuesioner. Ini untuk mengukur tingkat nomofobianya ya. Iya. Oke, saya akan mencoba isi kuesioner ini dulu. Nanti hasilnya kita lihat di segmen selanjutnya. Jadi tetaplah bersama kami di Lobby. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Wah, ini